Pak Wibing. Halo Pak Wibing, apa kabar? Halo Henry, kabar baik. Ya, selamat malam Pak Wibing. Kita hari ini senang banget bisa berjumpa dengan Pak Wibing dalam acara Business Opportunity Quiz. Gini Pak Wibing, teman-teman yang hadir pada hari ini pada penasaran. Kita pernah dengar bahwasannya dulunya Pak Wibing itu adalah seorang guru dan telah menekuni profesi itu selama 19 tahun. Apa sih yang mendorong Pak Wibing hingga Pak Wibing bisa menekuni bisnis asuransi ini? Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Senang sekali hari ini saya diberi satu kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman semua tentang sejarah perjalanan saya ketika saya meniti karir di bidang asuransi Secus Life ini. Nah, teman-teman, saya memulai bisnis ini pada tahun 2007. Jadi sebelumnya itu saya adalah seorang tenaga pengajar yang sudah mulai berkecimpung di dunia pendidikan begitu saya tamat sekolah SMA dan menginjak kaki ke Medan. Bahkan di hari kedua saya menginjakkan kaki di Medan, itu sudah saya mulai mengajar setelah saya meminta tolong kepada ibu kos saya untuk mencarikan anak murid untuk saya. Jadi mulai dari hari itu sampai seterusnya selama 19 tahun, itu saya berkecimpung terus dalam dunia pendidikan. Bahkan boleh dibilang pada masa saat saya masih SMA, saya itu juga mulai sambil memberikan les privat sebagian kepada beberapa murid. Jadi ini adalah sejarah perjalanan saya ketika saya masih belum memulai karir sebagai seorang agen asuransi di Secus Life. Jadi selama 19 tahun itu banyak sekali yang saya dapatkan, tetapi akhirnya saya menemukan sebuah bisnis yang luar biasa, yaitu bisnis pelayanan asuransi. Nah, kenapa saya mengatakan pelayanan asuransi? Karena di bisnis ini tidak hanya kita belajar tentang mencari income, tetapi bagaimana juga kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sebelumnya dari profesi sebagai seorang guru selama 19 tahun, akhirnya saya memberanikan diri saya untuk terjun di bidang asuransi ini. Jadi perjalanannya sampai panjang sekali selama 19 tahun, itu bahkan ketika saya menginjak usia 37 tahun, baru saya memutuskan untuk benar-benar menjalani bisnis ini. Jadi itu perjalanan hidup saya dari sebelum sampai pada saat saya menjalani bisnis asuransi Henry. Kalau boleh tahu nih Pak Wibing, siapa sih orang yang bisa meyakini dan mendorong Bapak untuk menekuni bisnis ini? Dan apa sih yang Pak Wibing lihat sehingga Pak Wibing berani full time di bisnis ini? Ya, terus terang Henry, saya sama sekali tidak bercita-cita untuk menjadi seorang agen asuransi. Jadi tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa saya akan terjun di bidang ini. Karena pendidikan itu adalah passion saya, adalah jiwa saya. Saya sangat suka sekali ketika saya bisa berbagi dengan orang lain. Jadi kenapa sih sampai akhirnya saya berani terjun di bidang ini? Nah, boleh dikatakan bahwa mungkin ini adalah salah satu yang kita namakan dengan momentum. Sebelum saya mengenal bisnis asuransi, sebenarnya sudah banyak sekali orang yang selalu berusaha mengajak saya untuk menekuni bisnis ini. Tetapi selalu saya tolak. Bahkan orang-orang yang menawarkan saya produk asuransi pun pada saat itu, saya selalu mengelak. Nah, jadi tak terbayangkan oleh saya sendiri mengapa sampai akhirnya saya berani terjun di bidang ini. Memang benar kata kebanyakan orang, tidak ada seorang pun yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang agen asuransi. Tetapi banyak orang yang beralih profesinya justru menekuni bisnis ini. Dan saya adalah salah satunya. Nah, mungkin saya harus flashback kembali lagi berbicara tentang timing atau momentum pada saat itu. Jadi saya terus terang sangat sibuk mengajar. Pagi mengajar, siang mengajar, malam mengajar.
Jadi tidak ada hentinya. Di sela-sela itu paling saya ikut sama komunitas di acara ibadah saja. Jadi waktu saya benar-benar tersita habis dari pagi sampai malam untuk proses mengajar. Bahkan kalau di saat-saat orang liburan, saya melakukan namanya paket liburan untuk belajar bagi anak-anak. Sesekali saya selingi dengan membawa anak-anak murid itu belajar di luar negeri seperti program belajar di masa liburan seperti itu. Nah, jadi tak pernah terbayangkan bahwa akhirnya saya akan terjun di bidang ini, apalagi saya tidak pernah berkecimpung di bidang sales atau marketing. Jadi pada saat itu, terus terang kondisi saya sudah sangat nyaman sekali. Saya bisa menghidupi diri saya dan keluarga saya. Sama sekali tidak ada kekurangan secara finansial. Tetapi yang terjadi adalah hal yang kadangkala berada di luar dugaan kita. Mama saya kena penyakit, jadi namanya multiple myeloma. Akhirnya mama saya harus dibawa berobat ke luar negeri, tepatnya ke kota Pinang. Nah teman-teman, sepanjang usia saya, sampai saya menginjak usia 30-an, saya tak pernah berpikir bagaimana caranya menyenangi orang tua saya. Sampai ketika mama saya itu kena penyakit, saat itu kami keluarga baru membuatkan paspor dan membawa mama kita ke luar negeri. Hal itu adalah penyesalan terbesar dalam kehidupan saya. Mengapa saya menjadi anak yang tidak tahu bagaimana menyenangi orang tua. Bahkan sampai saat ini banyak orang ketemu dengan saya, mereka selalu menasihati saya supaya saya bisa berubah hidupnya lebih baik. Kenapa? Karena saya lahir dari dunia di mana saya tidak bisa bersosialisasi dengan baik sekali. Jadi pada saat itu terus terang teman-teman, biaya juga berat. Walaupun kita memang secara keuangan itu memadai. Tapi bagaimana coba teman-teman bayangkan ketika pada saat-saat kita harus menghabiskan biaya yang begitu besar dan biaya itu datangnya dari pendapatan kita yang kita perjuangkan mati-matian, di mana saya pagi mengajar, siang mengajar, malam mengajar. Jadi terus terang tidak ada kerelaan dalam hati saya. Saya berpikir saya ini termasuk orang yang tidak bisa membahagiakan orang tua. Nah pada saat saya membawa mama saya ke kota Pinang, di sana saya melihat satu pelayanan yang luar biasa di rumah sakit dan ada agen di sana yang benar-benar saya sangat kagum sekali. Kenapa? Karena mereka sampai bawa buket bunga itu ke tempat pasiennya dan seluruh biaya rumah sakit itu dibayar oleh asuransi. Saya berpikir, kalau saat itu kami punya asuransi untuk mama, maka pada saat itu kami tidak perlu mengeluarkan uang begitu banyak, menghabiskan begitu banyak untuk hal-hal seperti itu. Dan itu tidak bisa kita sesali, karena itu sudah terjadi. Nah, jadi itu adalah salah satu flashback dan momentum timing karena saya mulai berpikir tentang asuransi ini. Dan pas kebetulan, ya saya tidak tahu, sebenarnya sebelumnya itu juga banyak orang yang mengajar saya, tadi udah saya katakan juga, bahkan saya ada ambil franchise, itu franchise pendidikan, di mana trainernya itu juga mendaftarkan saya, tapi saya tidak bergerak pada saat itu. Sampai akhirnya saya diperkenalkan dengan seorang teman saya, sama-sama berasal dari kota Tanjung Balai, di mana dia adalah junior di bawah saya. Dan saya melihat ada satu perubahan besar pada orang ini. Kenapa? Karena saya tahu dulu bagaimana kehidupannya, kita tahu cerita susahnya kehidupan dia. Kita tahu juga latar belakang pendidikannya. Tetapi orang ini menjadi orang yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena saya melihat ketika dia berbicara sangat percaya diri.
sangat antusias. Lalu saya melihat dia bercerita tentang perjuangan dia membangun karir di bidang asuransi itu seperti apa. Akhirnya dia merekrut saya dan saya mulai terjun di bidang ini. Nah, teman-teman, ini yang menjadi momentum dasar sehingga akhirnya saya mencoba memberanikan diri saya di usia 37 tahun itu untuk memulai proses belajar asuransi. Nah, jadi itu kebetulan karena timingnya cocok, waktunya cocok, sehingga akhirnya saya berani. Sebelumnya saya malah menolak mereka. Jadi itu yang membuat saya pada saat itu, Henry, berani memutuskan untuk fokus menjalani bisnis asuransi. Ya, Pak Huibing, jadi ada sosok yang menginspirasi Pak Huibing sehingga Pak Huibing berani untuk mengambil keputusan untuk terjun di dalam bisnis ini. Tetapi, kepengen tahu nih kita nih, kan Pak Huibing dulunya kan di bidang pendidikan, dan ini di bidang asuransi. Apa sih perbedaan pandangan pada saat itu oleh Pak Huibing dari segi income, waktu? Dan saya juga ada dengar-dengar nih, Pak Huibing kan dulunya seorang yang kutu buku ya, maaf ya Pak Huibing ya, kutu buku, kurang pergaulan, susah bersosialisasi, dan malah cenderung introvert. Di mana di bisnis asuransi ini kan dia lebih mengarah ke marketing. Bagaimana Pak Huibing bisa beradaptasi dan mengubah cara pandang Pak Huibing yang dulunya di bidang pendidikan ke dunia marketing? Nah, terus terang seperti apa yang saya sampaikan tadi, karena saya ketemu dengan seorang leader yang hebat sekali, leader yang luar biasa, leader yang sangat menginspirasi saya. Kenapa? Karena saya bisa melihat perjuangan orang ini. Saya tahu bahwa dia seorang wanita, di mana dia pada saat itu dalam kondisi hamil, dan dia berjuang mati-matian untuk memperbesar bisnis mereka. Saya bisa melihat bagaimana dia berjuang mati-matian pada saat itu, dan suatu hari dia berkata kepada saya, Bing, saya tahun ini kepingin menjadi top GPA nasional. Kalau saat ini saya lagi hamil, tapi saya yakin percaya dengan perjuangan yang saya lakukan, maka saya suatu hari nanti itu akan menjadi top GPA nasional. Malah dia menyampaikan kepada saya bahwa dia akan naik ke atas pentas menerima penghargaan, di mana pada saat itu usia kehamilannya adalah 8 bulan. Dia akan berjuang bagaimana dia bisa naik pesawat, pokoknya sampai ke Jakarta, dan dia akan memakai gaun warna kuning emas dan sebagainya. Terus saya melihat ada satu orang yang kayak orang gila yang saya ketemui, dan saya tidak seperti itu. Saya melihat orangnya bisa begitu antusias, dan saya bukan tipe orang seperti itu. Saya tidak pernah memikirkan planning masa depan itu seperti apa, karena saya sudah sangat nyaman pada saat itu. Nah, kebetulan karena profesi saya sebagai seorang guru, terus terang saat itu saya kurang sekali bersosialisasi. Jadi kalau teman-teman tahu dari rekan-rekan rating alumni saya, teman-teman akan tahu seperti apa Huibing yang dulu. Jadi saya itu memang benar kutu buku. Saya tidak pernah melewati hari-hari tanpa buku. Saya jarang bergaul, malah mama saya, keluarga saya itu sering memarahi saya. Ketika ada saudara yang datang berkunjung, saya tidak pernah menyapa mereka. Jadi benar-benar seperti kata orang Chinese bahwa ichuya kamkime. Jadi mungkin pada saat dulu itu di mulut saya itu memang ada emas, sehingga saya takut berkata-kata, takut menyapa orang, takut bersosialisasi dengan orang lain. Saya takut emas ini akan hilang. Jadi saya sampai flashback kembali. Kenapa dulu saya begitu bodoh? Kenapa dulu saya begitu kuper? Kenapa dulu saya tidak pintar bersosialisasi? Jadi saya flashback, dan ketika saya melihat orang-orang yang sukses di bidang asuransi ini, saya mulai belajar bagaimana caranya saya berubah hidup lebih baik. Terus terang saat-saat itu adalah saat-saat yang paling menantang
dalam kehidupan saya. Orang yang tidak pernah bersosialisasi, orang yang tidak suka menyapa orang lain, tetapi pada saat itu harus mulai belajar tersenyum. Teman-teman mungkin tidak tahu, saya berdiri di depan cermin rumah. Jadi saat itu, saya kalau pulang ke rumah, selesai mengajar di rumah, kebetulan karena abang saya, saudara lain itu selalu pulangnya juga malam, di depan cermin itu saya belajar tersenyum. Kenapa? Karena muka saya itu jelek sekali. Jadi saya merasa bahwa saya itu loss of confidence, saya tidak memiliki satu kepercayaan diri. Lalu saya mencoba merubah diri saya belajar tersenyum lebar kepada diri saya belajar menyenangi diri saya belajar bagaimana cara menyapa orang lain, dan setiap yang saya pelajari itu coba saya praktekkan. Raise hand ya. Jadi salah satu yang menginspirasi saya yang kedua itu adalah pendeta saya. Jadi pendeta saya itu awalnya juga mengatakan kepada saya, kalau you terjun benar-benar mau di bisnis ini, you harus sabar sekali. Saya waktu itu berpikir, saya sudah sabar ini. Orang mengatakan lu sabar, karena lu bisa mengajar anak-anak. Tetapi ketika saya terjun di bidang ini, baru saya tahu siapa diri saya sebenarnya. Di mana letak kesabaran saya. Jadi saya belajar dari beliau bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Biasanya kalau saya pulang dari Kota Medan menuju Tanjung Balai, itu naik kereta api selama 4-5 jam dulunya. Saya selalu bawa buku, dan itu bisa saja segala macam buku, termasuk buku komik yang suka saya baca dulu. Termasuk buku serial Kopimo yang dulu sangat sekali suka saya baca. Jadi saya bisa bawa setumpuk bukunya, saya baca sepanjang perjalanan, dan itu saya habiskan semua di perjalanan saya. Tetapi ketika saya di bisnis asuransi, saya belajar untuk merubah saya. Dalam perjalanan itu, saya mulai belajar bertegur sapa dengan orang lain. Saya mulai menanyakan kehidupan orang lain, orang yang ada di samping kiri saya, di depan saya. Kemudian pokoknya orang-orang yang saya lihat, kemudian saya belajar untuk tersenyum kepada mereka. Dan itu tetap saya praktekkan sampai dimanapun juga. Ketika saya baca buku bahwa di atas pesawat pun itu bisa melakukan kegiatan prospek. Malah di atas pesawat itu pun saya mencoba untuk berbicara kepada orang yang ada di kiri, orang yang ada di kanan saya. Padahal dulu boleh dibilang saya kolau. Saya tidak mau bersosialisasi, tidak mau bertegur sapa dengan siapapun. Tapi bisnis asuransi ini merubah diri saya. Akhirnya saya mulai mencoba. Dan terus terang ketika saya mencoba itu, saya senang sekali karena saya melihat perubahan dalam diri saya. Dan untuk teman-teman ketahui, salah satu nasabah terbesar saya itu, saya dapatkan dalam perjalanan pesawat terbang, ketika saya terbang dari Medan menuju ke Kota Padang. Saya ngomong dengan ibu itu sama sekali tidak mau respon saya. Saya ngomong panjang lebar sepanjang perjalanan hampir 1 jam. Saya merasa dicuekin, tapi saya tetap belajar, dan belajar. Sabar, dan sabar. Sampai akhirnya ketika ibu itu mau turun dari pesawat, saya berikan kartu nama saya. Dan dari sanalah jalinan hubungan itu berlanjut. Akhirnya ibu ini menjadi salah satu nasabah loyal saya. Jadi yang ingin saya katakan adalah, saat itu saya memang kuper, saat itu saya tidak mau bersosialisasi. Bahkan saya ketemu dengan salah satu agen kita, di mana dia mengatakan bahwa, aduh cici saya kenal dia. Dia menceritakan bahwa ini dia sekarang kayak gini. Mereka sampai tidak percaya bahwa saya saat ini kok bisa berubah seperti itu. Jadi teman-teman, puji Tuhan saya bilang, ini semua karena karunia-Nya, dan ini semua karena ada leader-leader hebat di bawah saya. Ini semua karena ada sistem yang sudah ada, di mana saya bisa terjun di dalamnya, belajar, dan mengikutinya saja. Nah, itu yang bisa saya ceritakan prosesnya, dari mana sehingga akhirnya saya dari orang yang tidak pintar berkata-kata, hari ini bisa sharing dengan teman-teman semua.
dari orang yang pikirannya sangat pesimis. Akhirnya hari ini saya belajar untuk lebih optimis dalam menjalani hidup ini. Oke, Henry, bisa dilanjutkan? Halo Pak Wibing, masih tersambung? Iya, masih. Oke, Pak Wibing, jadi benar-benar berubah 365 derajat Pak Wibing yang lama dengan Pak Wibing yang sekarang. Dunia bisnis asuransi begitu bisa mengubah Bapak yang dulunya introvert, sekarang beralih ke ekstrovert. Dan pada saat menjalani itu semua, kita kan pengen tahu nih, sebenarnya tantangan terbesar apa yang pernah Pak Wibing alami selama menjalani bisnis ini? Dan bagaimana Pak Wibing mengatasi masalah itu sehingga Pak Wibing bisa menciptakan prestasi yang begitu mengagumkan? Begini Henry, sebenarnya perubahan pada diri saya itu bukan terjadi dalam sekejap saja, butuh waktu yang lama. Dan saya tidak berputar 365 derajat, karena kalau saya berputar 365 derajat, maka saya akan kembali lagi menjadi yang dulu. 364 ya Pak Wibing ya, tepatnya ya Pak Wibing ya. Jadi begini, saya tahu bahwa saya sendiri yang memutuskan untuk terjun di bidang ini. Awalnya banyak sekali tantangan yang saya dapatkan. Tetapi saya berpikir bahwa dibandingkan dengan profesi saya sebagai seorang guru sebelumnya, di mana guru itu adalah mengajar, di bisnis asuransi ini pun saya bisa menggunakan waktu saya untuk mengajar. Kalau dulu saya mengajar anak-anak, saat ini saya mencoba belajar berkomunikasi dengan orang dewasa. Kalau saat dulu itu saya harus kerjanya mati-matian dari pagi, siang sampai malam. Saat ini saya lebih punya kebebasan waktu. Jadi yang mendasari saya sebenarnya adalah bisnis ini yang luar biasa, sehingga saya terus mencoba untuk memperbaiki diri saya. Tantangan terbesar itu sebenarnya datangnya dari diri saya sendiri. Ketika saya merasa di saat-saat agak low, maka saya kembali berkata kepada diri saya sendiri, why Wibing, kenapa saat itu lu gila-gilaan mau terjun di bidang ini? Saya berpikir kembali lagi. Saat saya mulai itu, saya seperti orang gila. Siapapun orangnya yang saya ketemui, saya prospek. Saya pergi makan saat itu di sela mengajar, ketemu siapa saja, langsung saya say hello, saya langsung duduk di depannya, lalu saya sambil prospek. Lalu saya berpikir dulu, saya menjalani bisnis ini dengan sebegitu gilanya, lalu kenapa kalau saya bertemu dengan tantangan demi tantangan itu, tidak saya hadapi dengan baik. Apalagi saya belajar bahwa kesuksesan itu datangnya dari diri sendiri atas izin yang di atas. Jadi saya lebih banyak menantang diri saya bagaimana caranya sehingga saya bisa berubah lebih baik. Jadi konsep dasar saya ketika terjun di bisnis ini terus terang hanya karena masalah bonus 5%. Nah, sebenarnya bonus 5% itu seperti apa? Leader saya menjelaskan, kalau kamu menjual, memang kamu dapatnya besar. Rp750.000 per polis. Tapi kalau kamu mulai belajar mengembangkan bisnis ini, maka luar biasa sekali. Kenapa? Karena you bisa dapat income 5%. Jadi karena saya orangnya suka berhitung, apalagi saya guru mafia, matematika, fisika, kimia, segala sesuatu saya mulai dari hitungan. Saya ambil kertas, lalu saya mulai berhitung. 5% kali 750.000, 37.500. Lumayan saya pikir. Kenapa? Karena zamannya saya itu mengajar satu les pelajaran itu cuma Rp25.000. Saya berpikir, kalau saya bisa memperkenalkan bisnis ini kepada satu orang, saya dapat 37.500, kepada 10 orang, saya dapatnya 375.000, lalu kepada 100 orang, saya dapatnya 3,75 juta, kepada 1.000
orang, saya dapatnya 37,5 juta kalau mereka cuma jual 1 polis. Lalu saya mulai gambarkan diagramnya, kalau 1 orang, lalu saya ajari mereka sampai bisa rekrut 2 jadi 4, 4 jadi 8, jadi 2 pangkat 10, 1024, 2 pangkat 11, 2056, dan seterusnya. Saya berpikir ini gila. Income yang saya hitung itu luar biasa sekali. Jadi ketika saya sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, mereka bilang, lu gila, mana ada orang bisa seperti itu. Tapi pikiran saya sederhana pada saat itu, kalau 1% saja. 1% saja orang menjalankan bisnis ini, ikut bersama saya, maka bisnis ini akan luar biasa sekali. Maka saya akan dapat passive income yang besar sekali. Apalagi leader saya mengatakan kepada saya gini, itu 5% itu kalau kamu jadi agen abadi. Macam kalau kita kuliah, jadinya mahasiswa abadi gak tamat-tamat. Jadi profesi kita tetap agen melulu. Dan naik-naik. Yuk bisa naik posisi loh. Saya tanya gimana naik posisi. Yuk bisa jadi leader. Saya tanya gimana jadi leader. Dia ceritakan kepada saya gimana jadi leader. Dan satu hal yang saya dapat dari dia adalah dia mengatakan kepada saya, kalau kau bisa naik jadi leader, itu ada income pasif yang kamu dapatkan malah 5 kali daripada bonus recruiting kalau orang lain yang merekrut di bawah kamu. Kalau kamu rekrut sendiri, dapatnya 6 kali dari bonus recruiting itu. Malam itu saya gak bisa tidur, saya hitung panjang lebar, akhirnya saya semakin yakin. Jadi tantangan apa yang terbesar? Sebenarnya tantangan itu kebanyakan datangnya dari diri saya. Saya boleh cerita teman-teman, di usia 37, ketika orang sudah nyaman, tiba-tiba dia harus memutuskan untuk full time di bisnis asuransi, meninggalkan kenyamanan yang sudah dia dapatkan sebelumnya di dunia pendidikan, bagaimana rasanya? Orang di usia itu sudah menginginkan kemapanan. Tapi justru di saat itu saya meninggalkan itu semua. Jadi itu menjadi tantangan terbesar dalam diri saya. Dan karena saat itu training juga belum begitu seperti zamannya sekarang ini, maka saya terus terang tidak tahu bagaimana caranya memasarkan. Sampai saya itu mencetak brosur-brosur, dan kemudian saya pergi ke mall, saya berdiri di sana, itu membagi brosur. Ketika saya bagi kepada mereka, mereka baca pun tidak, mereka buang, dan terus terang 1 persatu saya pungut. Kenapa? Karena sebenarnya saya termasuk orang yang sangat hemat sekali. Malah orang mengatakan, ini kayak Cina kiame. Kiam itu artinya ini pelik sekali teman-teman. Tapi kadang mereka bingung juga. Kenapa sih saya berani kalau untuk sosial beramal kok bisa lebih besar dari mereka? Mereka tidak tahu prinsip keuangan diri saya seperti apa. Jadi ketika saya diremehkan seperti itu, saya berkata kepada diri saya, Bing, you belajar sabar. Suatu hari orang-orang yang meremehkan kamu, orang-orang yang merendahkan kamu, orang-orang yang menolak kamu, mereka akan melihat bahwa kamu berubah dan kamu juga bisa menginspirasi mereka. Ada satu kejadian yang tak bisa saya lupakan sampai sekarang. Apa itu Pak Ubi? Itu ilmu saya sangat cetek sekali. Saya tidak tahu apa-apa. Bahkan saya ke kantor, saya print itu proposal usia 1, 2, 3, 4 sampai usia 60 pada saat itu. Jadi 60 proposal saya print untuk pria, 60 proposal saya print lagi untuk wanita, sampai orang yang ada di kantor seolah-olah memelototi diri saya. Ini print apa? Pak Wibing. Pak Wibing maksud saya gak peduli, saya lakukan. Halo Pak Wibing. Saya gak peduli bagaimana dengan mata mereka memandang saya saat itu. Halo Pak Wibing. Halo, ya? Ya,
Pak Wibing maksudnya tadi memprint dari umur 1 tahun sampai 60 tahun pria dan wanita. Jadi Ya Pak benar, Wibing itu saya hari print out itu semua, saya arsipkan semua, lalu kemudian saya ke kantor karena terus terang yang rekrut saya itu tinggalnya di kota Batam. Kami gak punya kantor di kota Medan saat itu. Lalu jadi Pak untung ada Wibing itu atasan kita ngambil yang sampai luar biasa. 120 lembar kemana-mana gitu ketika mau prospek. Iya, saya bawa kemana-mana. Jadi saya print out, saya bawa kemana-mana. Saya bawa laptop ketika ketemu dengan orang. Misalnya usia 40, saya langsung cari 40, langsung saya keluarkan. Dan kalau dia deal, langsung tanda tangan. Wah, luar biasa ya Pak Wibing ya. Malah lebih gilanya itu, saya ke kantor mau pinjam mesin edisi, mesin gesek kartu kreditnya, kartu debitnya. Karena saya berpikir kalau saya kemana-mana sampai ke luar kota misalnya, lalu ada orang yang mau masuk, supaya bisa cepat diproses bagaimana. Lalu saya pikir saya bawalah mesin edisi ini kemana-mana. Jadi kalau di sana tinggal orang mau tinggal gesek aja, gesek aja. Rupanya tidak boleh seperti itu. Jadi saya belajar banyak tentang rule dan belajar bagaimana caranya untuk membangun bisnis ini. Kenapa saya sampai mau pinjam mesin gesek? Itu ada sejarahnya. Kenapa? Karena saya pernah suatu hari pergi ke kota Binjai. Saat itu saya naik sepeda motor, saya bawa printer di belakang, di selendang ini saya bawa laptop, kemudian saya ke Binjai karena saya ingin prospek teman dan kemudian ada beberapa orang yang direferensikan. Saya sempat buat acara kecil-kecilan di sana, tetapi karena mungkin saat itu saya belum memahami dengan jelas, tidak ada orang yang mengambil dari saya pada saat itu. Jadi sepanjang hari saya di kota Binjai, sampai sudah malam tanpa hasil, saya naik sepeda motor pulang ke kota Medan. Sialnya, hari itu tiba-tiba turun hujan. Nah teman-teman, sudah turun hujan, gak masalah. Sebelum sampai ke kota Medan, itu sepeda motor saya terkena paku dan kempes. Akhirnya saya berhenti di tengah jalan. Saat itu terus terang saya hampir mau menangis. Kenapa? Saya memikirkan kenapa saya begitu bodoh pada saat itu mau meninggalkan bisnis saya yang ada mengajar sudah mapan. Lalu saya menekuni bisnis yang begitu susah. Tapi saya kembali flashback lagi, siapa orangnya yang menyuruh kamu untuk akhirnya berani full time di bisnis ini? Bukan orang lain, saya sendiri. Kenapa? Karena saya melihat potensi bisnis ini di masa depan. Karena saya saat itu melihat bahwa bisnis ini tanpa modal, bisnis ini tanpa risiko. Nah, akhirnya saya terus menjalankannya. Oh ya, Pak Wibing, jadi ketika Pak Wibing mengalami yang begitu mendalam di dalam kehidupan Pak Wibing menjalani bisnis ini, Pak Wibing ada merasa menyesal nggak ketika tertimpa tantangan yang begitu besar? Ya, ada Henry. Penyesalan saya yang terbesar adalah bahwa ternyata jiwa saya belum kuat. Ketika saya memutuskan untuk benar-benar terjun pada saat itu, saya pikir saya bisa menghadapi segala tantangan, tetapi ternyata saya belum begitu kuat. Dan saya puji Tuhan, ternyata setelah join, saya merasa jiwa saya itu lebih dikuatkan. Saya merasa dulu saya lebih sabar, ternyata saat ini saya lebih sabar dari dulu. Apalagi ketika menghadapi nasabah, menghadapi agent, menghadapi leader yang mereka punya latar belakang yang berbeda, emosi berbeda, karakter berbeda. Jadi saya benar-benar mensyukuri bahwa satu hal yang saya dapatkan itu adalah saya berubah banyak sekali, Henry. Oh, oke, Pak Wibing. Apa aja sih yang menjadi pegangan Pak Wibing? Sekarang kita tahu Pak Wibing memiliki sebuah kantor agensi. Dia memiliki 8 kepala cabang langsung di bawah Pak Wibing. Apa yang membuat Pak Wibing berani membuka kantor agensi itu? Apa Pak Wibing nggak merasa was-was atau apa misalnya? Karena Pak Wibing harus membagi fokus antara membangun kantor dan juga harus mendidik para kepala cabang dari Pak Wibing.
Ya, jadi setelah saya menekuni bisnis ini, nah saya mulai jalankan dengan telaten. Akhirnya saya merasa bahwa bisnis ini bagus sekali, luar biasa sekali. Kalau saya bisa menghasilkan dari bisnis ini, tentunya orang-orang di bawah saya itu juga bisa menghasilkan pendapatan yang bagus sekali dari bisnis ini. Dan saya pada saat itu setelah saya flashback kembali pada tahun 2003 itu pada tahun 2013 itu, saya hitung-hitung, saya lihat, ternyata income saya pada tahun 2012 itu saya totalin semua, ternyata sudah mencapai 1 miliar. Nah, saya berpikir, kalau saya seorang yang tidak punya latar belakang sebagai seorang sales, hanya bermodalkan keyakinan diri saya, itu bisa menghasilkan income 1 miliar, maka orang-orang di bawah saya itu harusnya bisa menghasilkan income 1 miliar pertama mereka itu dalam waktu yang lebih singkat. Dan itu dibuktikan dengan orang-orang yang ketika join bersama dengan saya, mereka itu mendapatkan income 1 miliarnya itu jauh lebih cepat dari saya. Malah ada agent yang mencapai cut off table itu di tahun pertamanya saja, dia income-nya sudah 1 miliar. Jadi saya berpikir bisnis ini selain baik untuk perkembangan diri saya sendiri secara mental, finansial untuk diri saya juga bagus, why tidak saya berbagi kepada lebih banyak orang sehingga mereka itu makin lama makin berkembang dan saya harus punya wadah yang baik. Dan puji Tuhan ternyata di Sequis Life kita ada namanya pembukaan kantor agency. Jadi saya memberanikan diri saya pada tahun 2014 itu untuk membuka kantor agensi sendiri. Saat itu terus terang saya mulainya dengan rumah saya. Nah, kenapa di rumah saya yang di Jalan Singa saya mulai? Karena saat itu saya ada investasi ruko, juga ada ambil villa, dan saya takut saya nantinya kesulitan untuk membayar. Walaupun secara cash, saya lebih dari cukup. Jadi di 2014 itu saya ambil satu gebrakan yang penting sekali, di mana akhirnya setelah saya rembuk dengan keluarga saya, mereka pun setuju dan kita cari satu tempat, kita langsung beli 2 ruko yang ada di MMTC saat ini secara cash pada saat itu. Karena abang saya bilang kredit. Nah, tapi saya stres terus terang pada saat itu. Kenapa? Karena setelah saya ambil rukonya, terus terang semua uang USD saya dijual. Saya jual uang USD saya itu di harga sekitar 9.000, terakhir USD sampai 15.000. Saya berpikir investasi yang salah. Lalu ketika ada jual emas, emas yang dulu harganya cuma gak sampai 300-an ribu rupiah, sekarang sudah berapa teman-teman juga tahu. Saya berpikir itu investasi yang salah. Tetapi 2 tahun itu saya mati-matian bagaimana merencanakan hidup saya dengan lebih baik lagi. Prinsip saya sebagai seorang agen asuransi, sebagai seorang leader, itu adalah kalau kamu tidak bisa merencanakan hidup kamu dengan baik, bagaimana mungkin nasabah kamu bisa mempercayakan polis asuransinya dengan membeli dari Anda. Jadi saya berjuang mati-matian di 2 tahun itu sampai akhirnya saat ini saya bisa menikmati hasilnya. Terus terang saat itu saya harus terjun sendiri dalam bagian administrasi. Saya terjun sendiri setiap pagi jam 8 gitu saya briefing semua staf 15 menit. Saya lakukan secara kontinu. Setelah itu saya belajar lagi bagaimana memanage tim dengan baik. Jadi ini satu perjuangan yang menurut saya luar biasa sekali. Tidak pernah saya ceritakan bagaimana susahnya kepada orang lain. Tapi ini adalah kali pertama saya menceritakan tentang sejarah kehidupan saya lebih detail kepada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Nah, Pak Huibing, ini yang kita tunggu-tunggu kepengen dengar. Tadi Pak Huibing kan sempat cerita, Pak Huibing sudah punya 3 ruko, punya villa, dan baru-baru ini naik mobil baru ya. Teman-teman kepengen tahu nih,
5 tahun pertama kan Pak Wibing udah dapat 1M. Bayangkan Pak Wibing sekarang udah tahun ke-13. Saya rasa udah lebih dari 3 kali lipat ya Pak Wibing ya. Kalau boleh tahu nih, berapa sih rata-rata income Pak Wibing sekarang? Kalau boleh bocor ya Pak Wibing ya. Gini Henry, saya orang yang percaya kepada sistem. Kalau kita melakukan segala sesuatu berdasarkan pada sistem, apa yang kita dapatkan hari ini itu akan bertumbuh berapa besar, itu tergantung apakah you follow the system or not. Kamu mengikuti pola sistemnya dengan baik atau tidak. Lalu kamu bekerja keras untuk meraihnya atau tidak. Nah, saya tidak perlu berkoar-koar panjang berapa income yang saya dapatkan. Saya juga tidak suka membeberkan berapa income sebenarnya yang saya miliki. Dan saya juga tidak iri dengan orang-orang yang income-nya jauh lebih besar dari saya, yang kepingin merekrut saya pindah ke company-nya. Tidak. Satu hal yang saya yakini adalah bahwa saya hari ini bertumbuh dengan baik secara mental. Dan saya memiliki finansial yang baik. Saya bisa menjadi saluran berkat yang baik bagi tim-tim saya dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan Henry bisa mengatakan bahwa kalau ikuti sistem saja, income-nya dari 1 miliar itu bisa berlipat 2 kali kapan, 3 kali kapan. Saya yakin teman-teman semua pasti bisa menikmati income yang sama. Pasti Jadi dulu bisa, banyak leader saya mengatakan gini, aduh malu kali lah saya punya leader seperti kamu. Orang sudah naik mobilnya mewah sekali. Kamu mobilnya, aduh mobil Avanza, terakhir mobil RAS. Dan terus terang itu mobilnya juga dari mobil yang diberikan secara COP, kepemilikan oleh perusahaan untuk saya karena saya achieve target. Bahkan Fortuner sekarang yang saya pakai seperti Henry tadi bilang, itu juga dari perusahaan. Jadi apa yang saya lakukan hari ini semuanya sebenarnya dari perusahaan. Saya membuktikan bahwa diri saya bertumbuh lebih baik, teman-teman juga akan lebih baik. Jadi kalau bicara materi, ya mungkin teman-teman bagi saya itu penting tapi bukan segala-galanya. Yang penting adalah saat ini bagaimana kita bisa tetap saling membantu satu sama lainnya sehingga sama-sama kita bisa bertumbuh. Nah, itu lebih penting bagi saya, Henry. Wah, luar biasa Pak Wibing ya. Sudah mendapatkan income yang begitu luar biasa. Pak Wibing juga begitu humble dan rendah hati. Thank you Pak Wibing atas sharingnya, pengalamannya pada malam hari ini begitu luar biasa dan bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi teman-teman yang kepengen tanya soal tentang perjalanan Pak Wibing dalam menjalani bisnis ini, boleh ketik pertanyaan teman-teman di kolom chat. Atau raise tangan teman-teman dan kita akan jawab pertanyaan teman-teman satu persatu di dalam sesi question and answer. Oke, thank you Pak Wibing atas sharingnya. Selamat malam Pak Wibing. Oke, thank you Henry. Thank you teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada acara saya pada malam hari ini. Stay healthy, stay positive in mind, but negative in corona. Selalu saya sejahtera. Semoga Tuhan melimpahkan berkat yang luar biasa untuk teman-teman semua. Amin, kita doakan juga Pak Wibing sehat selalu dan sukses selalu. Selamat pagi Pak Wibing. Pagi. Oke, teman-teman, untuk menjadi